Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Salam kenal. Saya Pak Arya dari Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Erlangga. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang topik QRIS and Cybercrime, aman bertransaksi dan cerdas dalam menggunakan QRIS. Tujuan dan manfaat dari paparan saya pagi hari ini yang pertama, untuk kita dapat meningkatkan pemahaman resiko kejahatan cyber. Yang kedua, edukasi penggunaan QRIS yang aman, serta meningkatkan literasi digital dalam mengelola transaksi secara mandiri dan aman. Kita perlu waspada terhadap kejahatan digital. Kejahatan digital adalah kejahatan yang dilakukan melalui internet dan perangkat digital. Maka karenanya pelaku UMKM perlu waspada karena pasti kita akan menggunakan perangkat digital dalam menggunakan saat bertransaksi di UKM tersebut. 60% UKM di Indonesia itu mengalami pencurian data informasi. Hal ini angka yang cukup signifikan karena data menunjukkan bahwa 63% itu kehilangan data karyawannya. Ditambah juga 62% kehilangan email di internal dan 60% kehilangan informasi bisnis yang sangat sensitif. Serta 54% kehilangan informasi keuangan dan 54% juga kehilangan kekayaan intelektual. Data-data ini menunjukkan bahwa UKM rawan terhadap insiden cyber digital, terutama dalam hal kebocoran data. Hal ini perlu kita pahami bahwa sebenarnya memang UKM perlu mempelajari tentang keamanan dalam bertransaksi secara digital. Contoh kejahatan digital antara lain adalah phishing, yaitu penipuan lewat link pesan palsu. Contohnya, link promo palsu yang minta OTP. Lalu ada skimming, yaitu pencurian data lewat alat tersembunyi, semisal QR palsu yang ditempel di warung Anda. Lalu juga ada malware, virus jahat dari aplikasi USB, contohnya HP lambat dan saldo dompet digital raib. Lalu ada juga social engineering, yaitu manipulasi emosi untuk menipu, seperti muncul teks atau chat, saya dari bank, minta data akun, dan lain-lain. Oke, perilaku konsumen itu yang mendorong digitalisasi UMKM. Contoh, perubahan perilaku konsumen menuju cashless society. Konsumen kini sekarang lebih suka bertransaksi lebih cepat, praktis, tanpa uang tunai. Yang berikutnya, 7 dari 10 konsumen Indonesia memilih metode cashless. Yang ketiga, jika tidak menyediakan metode digital payment, maka pelanggan cenderung meninggalkan counter UMKM tersebut. Yang keempat, adaptasi teknologi digital mampu meningkatkan kepercayaan dan profesionalitas dari pelaku UMKM tersebut. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bisa lihat bagaimana transaksi UMKM itu berevolusi. Mulai diawali dari cash basis, yang mana transaksinya semua menggunakan uang tunai, lalu kemudian bergeser menjadi bank, yang menggunakan QR code atau ATM atau kartu kredit, lalu naik ke berikutnya menggunakan digital wallet, ada tab seperti e-money dan lain sebagainya, dan yang berikutnya QRIS. QRIS ini menggunakan QR code yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. QRIS adalah singkatan dari Quick Response Code Indonesian Standard. QRIS dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang merupakan standar kode QR nasional agar semua pembayaran dapat digunakan hanya dengan satu kode. Jadi QRIS ini mengintegrasikan multi-vendor, multi-payment, multi-interface, dan multi-channel of banking.
Jadi satu QR itu dibaca oleh multi platform. Ya. Kenapa QRIS penting saat ini? Karena konsumen lebih menyukai untuk transaksi menggunakan smartphone daripada menggunakan uang tunai. Fakta ini sesuai dengan jumlah smartphone yang beredar di masyarakat. Mayoritas sekarang masyarakat telah mempunyai smartphone dan ada digital wallet di dalam smartphone-nya. Data menunjukkan 95% UMKM menggunakan QRIS. Total merchant QRIS per saat ini adalah 32,7 juta dengan 95% diantaranya adalah merchant aktif. 95% dari merchant adalah UMKM dan pertumbuhan penggunaan QRIS triwulan 2 sebesar 225% dibanding periode yang sebelumnya. Jumlah QRIS saat ini 50,5 juta pengguna dan nilai transaksi pada UMKM adalah 32,86 triliun. Resiko yang dihadapi UMKM berkaitan dengan digital wallet atau QRIS ini adalah yang pertama, itu QRIS-nya palsu atau QR phishing. QR phishing ini penipu menempelkan kode QR palsu di atas kode yang asli sehingga uang pelanggan masuk ke rekening penipu. Yang kedua, penyadapan data pembayaran. Hal ini terjadi saat menggunakan jaringan internet secara publik atau aplikasinya palsu. Makanya Bapak Ibu, kalau menggunakan WiFi, saran saya jangan menggunakan WiFi untuk transaksi keuangan. Yang ketiga, pencurian informasi. Data pribadi ini bisa diambil jika sistem keamanan itu lemah. Ya, contoh, aplikasinya tidak update di gadgetnya, aplikasinya tidak terinstall terbaru di laptopnya, dan lain-lain. Dan yang keempat, penyalahgunaan aplikasi dompet digital. Penyalahgunaan aplikasi dompet digital ini contohnya adalah login tanpa izin, transfer ilegal, atau pembobolan akun dari pengguna yang bersangkutan. Syarat-syarat keamanan QRIS adalah yang pertama, QRIS dikeluarkan oleh penyedia yang resmi seperti Bank Indonesia, OVO, GoPay, Dana, Link Aja, BRI, Mandiri, dan lain-lain. Bapak Ibu perlu perhatikan bahwa memang banyak aplikasi QR yang tidak berkorelasi dengan bank. Tapi khusus untuk QRIS itu dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Yang kedua adalah tercantum logo QRIS dan nama merchant. Dipastikan saat Bapak Ibu bertransaksi ada nama merchantnya di logo QRIS tersebut, ya. Dan juga ada pemilik merchantnya. Nah, ini ada sebuah validasi bahwa QRIS-nya itu resmi. Yang berikutnya tidak pernah diminta atau diubah oleh pihak tak dikenal. Mohon diwaspadai oknum yang mengaku sebagai tim teknis atau pihak penyedia. Jadi UMKM disarankan untuk bisa mengenal dengan baik siapa vendor QRIS-nya. Jangan sampai ada pihak yang tidak bertanggung jawab mencoba untuk mengakses login atau akun QRIS dari milik UMKM. Yang keempat, gunakan aplikasi resmi untuk scan. Pastikan pelanggan menggunakan aplikasi yang legal dan telah diverifikasi oleh pihak perbankan. Perlindungan digital untuk UMKM diupayakan dengan cara yang pertama, gunakan perangkat dan aplikasi yang legal. Pastikan mendownload dari Google Store atau App Store yang resmi, ya, tidak dari website yang tidak dikenal. Yang kedua, jangan klik link sembarangan. Kalau Bapak Ibu tidak memahami atau tidak yakin dengan link yang akan diklik, pastikan untuk tidak diklik, ya. Yang ketiga, verifikasi QR sebelum digunakan. Cek bahwa QR terdaftar atas nama usaha yang Bapak Ibu akan bertransaksi. Seperti yang disampaikan pada slide sebelumnya, usaha itu dipastikan namanya muncul dalam klik di QRIS-nya. Yang keempat, aktifkan fitur keamanan. Fitur keamanan ini antara lain adalah adanya PIN transaksi, autentifikasi 2 faktor, atau terkadang sidik jari. Nah, ini bagian dari bagaimana UMKM dapat melindungi aktivitas digitalnya. Dapat disimpulkan bahwa kunci keamanan
untuk bertransaksi di dunia digital untuk menghindari cybercrime adalah edukasi. Kita perlu mengedukasi pihak UMKM-nya dan kita perlu mengedukasi juga pelanggannya. Yang pertama, untuk mengedukasi, libatkan semua orang yang berpartisipasi dalam proses usaha tersebut. Karyawan, keluarga, penjaga toko harus memahami cara kerja QRIS dan beragam resikonya. Yang kedua, edukasi pembuatan SOP pembuatan QRIS. Ya, jadi dipastikan QRIS-nya bisa dipahami, cara penggunaannya dan lain-lain untuk menghindari kesalahan. Dan yang ketiga, pastikan simpan data di tempat yang aman. Edukasi ini diperlukan, contohnya adalah saat diperlukan adanya backup data rutin, simpan dalam cloud transkripsi, dan lindungi aksesnya. Jadi 3 hal ini adalah upaya yang bisa dilakukan untuk keamanan dari cybercrime berbasis QRIS payment digital, utamanya adalah edukasi untuk UMKM dan juga pelanggannya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan informasi QRIS dan digital crime. Semoga bisa menambah wawasan kita semua, dan apabila masih ada pertanyaan atau diskusi, silakan untuk mampir ke Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga. Sekian dari saya Bapak Ibu, terima kasih, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.